Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. وعن علي رضي الله عنه قال, dan dari Sayyidina Ali semoga Allah meridainya berkata, innal mu'min idza mata baka alaihi musallahu minal ard wa mas'aduhu amaluhu minas sama' thumma tala fama bakat alaihimus sama' wal ard. Ini Sayyidina Ali karramallahu wajhah ini berpendapat atau berkata. Jadi ini bukan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali berkata, sesungguhnya orang mukmin apabila meninggal dunia, wafat, maka baka alaihi musallahu minal ard. Menangis tempat di mana dia biasa mayang. Tempat di mana dia biasa mayang. Misalkan Wak Farudi biasa mayang di belakang depan tiang ikon ni. Maka setelah Wak Farudi pindah ke alam bersama Allah, maka wilayah ikon ni nangis terus. Baka alaihi musallahu minal ard. Itu juga tempat mayang kita di rumah. Makanya dalam tradisi orang-orang saleh, kita itu kalau mayang, kalau pacak istiqomah tempat. Itu salah satu sebab kaget tempat ini merindukan kita, nangisi kita ketika kita meninggalkan dunia ini. Innal mu'min idza mata yabka baka alaihi musallahu minal ardi. Orang iman apabila meninggal dunia, maka tempat biasa dia mayang itu akan menangis. Wa mas'aduhu amaluhu minas sama'. Baik itu juga tempat naiknya amal dia di langit. Paham maksudnya? Di mana amal kebaikan kita naik ke atas, disetorkan ke langit, maka melalui pintu langit ikoni di wilayah biasa amal kita naik, maka di langit ikoni juga itu mencurahkan tangisan. Jadi di bumi nangis itu tanah atau tempat yang biasa kita pakai mayang. Baik itu juga amal kebaikan yang naik ke langit, langit yang tempat amal kita naik itu akan menangis. Thumma tala, kemudian Sayyidina Ali membaca ayat, fama bakat alaihimus sama'u wal ard, dan tidaklah menangisi mereka orang-orang kafir ketika wafat langit dan bumi. Maksudnya, dan tidaklah langit dan bumi menangisi mereka, maksudnya orang-orang kafir ketika mereka wafat, bahkan melaknat. Sama baca hadis sebelumnya, Nabi ngelihat jenazah, ini jenazah ini kalau tidak dia istirahat, dia ini diistirahatkan orang. Ngapa? Kalau dia mukmin berarti dia istirahat dari capeknya ibadah di dunia. Tapi kalau dia fajir, kalau dia orang berdosa, orang fasik, maka yang istirahat bukan dia, tapi yang istirahat itu buminya Allah. Tanah itu istirahat, kemudian makhluk-makhluk Allah yang lain itu istirahat. Pohon, bahkan hewan melata pun itu istirahat dari orang-orang ini. Sehingga di akhir penutupan bab kedua, Sahibul Kitab Imam Haddad ini meriwayatkan menuangkan hadis riwayat terakhir, waqala alaihi salatu wassalam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bersabda, man wafaqa mautahu inda inqida'i Ramadan dakhala al-jannah wa man wafaqa mautuhu inda inqida'i Arafah dakhala al-jannah wa man wafaqa mautuhu inda inqida'i sadaqatuhu dakhala al-jannah. Dalam hadis, siapa yang wafat setelah usai dia melakukan perintah wajib puasa Ramadan penuh, dia wafat, maka ini pasti masuk surga. Begitupun siapa yang wafat bertepatan dengan selesai dia wukuf di Arafah, maka masuk surga. Siapa yang wafat meninggal dunia bertepatan dengan selesai dia mengeluarkan sedekah, baru sudah sedekah misalkan,
sedekah, kejerian betanak mungkin, atau kejerian muat rendang, dia sedekah ikhlas karena Allah Ta'ala, memang sedekah nak nganjuk orang makan. Sudah dekah kejerian betanak, kejerian melurui orang dekah, ternyata dia meninggal, maka ini dakhalal jannah, pasti masuk surga. Wa qala alaihi salam, di dalam riwayat lain beliau bersabda, man mata lailatal jum'ah aw yaumal jum'ah ajirun min adzabil qabri wa jaa yaumal qiyamati wa alaihi tabi'us syuhada. Siapa yang meninggal ketika malam Jumat atau di hari Jumat, maka Allah jamin selamat dari siksa kubur. Ini dalil. Kita mungkin sering dengar kalau mati malam Jumat bagus. Ternyata kita dapati ada dalilnya ini di kitab ini. Ini dalil yang ngomongkan kalau meninggal malam Jumat atau hari Jumat, maka dia bebas dari siksa kubur. Wa jaa yaumal qiyamah, dan nanti ketika kiamat dia datang bersama orang-orang yang Allah nobatkan sebagai syuhada, orang-orang syahid. Itu meninggal, keutamaan hari Jumat. Keutamaan hari Jumat. Saking hebatnya hari Jumat, orang iman wafat di hari itu Allah bebaskan istilahnya dari fitnah kubur. Oke, itu akhir pembahasan fase kedua kehidupan kita di dunia. Sekarang kita masuk pada fase yang ketiga, wa huwa min hini khurujil insan minad dunya bil mauti, yaitu ketika manusia keluar meninggalkan dunia dengan kematian, ila hinin yub'atu min qabrihi bin nafkh atau bin nafakhi fis sur, sampai pastikan nih, mulai dari dia mati maksudnya alam kubur sampai nanti ditiupkan trompet pertama, itu hari kebangkitan. Ini fase yang ketiga. Wa hadza huwal barzakh, ikola yang disebut dengan alamul barzakh. Barzakhun, barzakh itu ibarat kata dinding antara dalam masjid dengan luar masjid, itu beda. Apa yang membedakan dalam dengan luar masjid? Dinding-dinding itu nih. Sehingga barzakh itu bahasa kitanya itu dinding itu nih, pemisah antara dalam dengan luar. Barzakh artinya dinding pemisah antara alam dunia dan alam terakhir. Maka alam dunia disebut dengan alam pertama, alam yang kedua atau alam terakhir disebut dengan alam akhirat. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu, terakhir atau alam kedua, khairul laka minal ula, lebih baik daripada alam pertama. Ula itu pertama. Apa maksudnya alam pertama? Alam dunia. Ada satu, ada dua, ada di dalam, ada di luar. Pemisah antara satu dengan dua itu dinding besar, disebut dengan barzakh, alam barzakh. Sebagaimana yang Allah abadikan kalimat barzakh dalam surat Mu'minun ayat 100. Wa min waraihim barzakhun, dan di belakang mereka itu ada dinding barzakh yang menahan mereka sampai hari kebangkitan, maksudnya sampai kiamat. Maka di bab ketiga, fase ketiga ini, Imam Haddad itu mengawali pembahasan itu tentang istilahnya itu proses orang mati, mulai dari secara fikih, secara syariat. Beliau istilahnya itu menyantumkan atau beliau menerangkan bagaimana kita menghadapi orang yang meninggal. Misalkan ditalkin, itu ada di bab terakhir. Lanjut setelah wafat itu nak diapakan? Mulai dari tajhizul mayyit, kita merawat jenazah, mulai dari mengapani, kemudian memandikan, mengapani, sampai kepada menguburkan jenazah. Di sini beliau menerangkan proses-proses itu. Kemudian ada sunnah i'lanul mayyit, mengumumkan kematian seseorang, ngumumkan ke keluarganya, ngenjuk tahu ke kerabat, ngenjuk tahu ke orang dusun ikan nih, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bagian dari sunnah ternyata. I'lanul mayyit, ngumumkan siapa yang meninggal, itu bagian dari amal saleh. Wa yanbaghi ay ya'lama bi mautihi ahluh, maka seharusnya yang lebih tahu
seseorang ini meninggal, itu harus keluarganya, kerabat dekatnya, jiran tetangganya, dan sahabat-sahabatnya, dan semua ahlul khair, semua orang-orang soleh, semua orang-orang taat, semua orang-orang istilahnya tadi baik. Untuk apa mereka tahu? Supaya liyad'u lahu, supaya ketika mendengar informasi kewafatan seseorang, dia dengan spontan mendoakan ampunan. Ya kan, spontan kita ini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah ampuni dosanya. Spontan kita Allahumma fir lahu, atau kita spontan baca Fatihah supaya dia istilahnya tadi selamat dari fitnah kubur. Itu penting untuk tahu orang. Supaya apa? Supaya orang yang tahu mendoakan, kemudian memohonkan rahmat kepada orang meninggal. Wa yashhadu sholata ala janazatihi. Kemudian supaya orang yang tahu punya keinginan atau milu nyolatkan jenazahnya. Ini tujuan mengumumkan berita duka. Oke, selanjutnya doaul mayyit. Setelah sudah disolatkan, maka sunnah kita yang hidup ini mendoakan si mayit. Wa yastahibbu lahu liman balaghahu mautu akhihil muslim ay yaqula ba'da al-istirja. Sunnah setelah mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian diikuti dengan mendoakan si mayit, Allahumma ja'al kitabahu fi 'illiyin. Ya Allah, jadikan dia atau catatan dia ini itu catatan beserta orang-orang yang ditinggikan oleh Allah, orang-orang saleh. Itu 'illiyin. Kalimat 'illiyin kita temukan di dalam surat Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Kemudian pada ayat ke-6 ke-7 ada ungkapan kalla inna kitabal fujjar lafi sijjin. Ini orang berdosa tempatnya sijjin. Setelah panjang wa ma adraka ma sijjin, tahukah kalian apa itu neraka sijjin? Lah habis kaget, ternyata ditutup dengan ungkapan akhir dari orang berdosa itu di neraka sijjin. Baru Mutaffifin setelah ayat berapa belas menceritakan tentang orang-orang baik. Kalla inna kitabal abror. Kalau tadi inna kitabal fujjar, ini surat Mutaffifin. Kami terangkan karena supaya kita tahu kalimat illiyin ini juga Allah pakai dalam istilah bahasa Al-Quran. Kalla inna kitabal abrara la fi illiyin. Ketahuilah, sungguh orang-orang baik abror, orang-orang saleh, orang-orang taat, ini akan kami kumpulkan bersama orang-orang yang mulia. Illiyin itu mulia, tinggi, alam yang tinggi, alam yang mulia. Asal kata dari ulya atau aliyun, ta'ala. Ta'ala itu tinggi, ala yu'li. Al-Islamu yu'la. Islam itu agama yang tinggi, tidak ada yang meninggi agama Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Ketika kita nyebut nama Allah subhanallah wa ta'ala, innallaha ta'ala. Ta'ala itu asal kata dari illi, aliyun, ala yu'li, itu maknanya tinggi. Sehingga di dalam mendoakan jenazah mayit pun setelah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ja'al kitabahu fi 'illiyin. Ya Allah, tetapkanlah orang yang wafat ini ke dalam golongan orang-orang yang mulia. Waktubhu 'indaka minal muhsinin. Juga tetapkan orang ini berada di sisi kelompok orang-orang baik, muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang-orang baik. Wakhlufu fi ahlihi fil ghabirin. Dan gantilah di keluarga yang ditinggalkan dengan penggantian yang baik. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Ampuni kami dan dia wahai Tuhan sekalian alam. Jadi ada 4 doa. Allahumma ja'al kitabahu fi 'illiyin, waktubhu 'indaka minal muhsinin. Yang ketiga, wakhlufhu fi ahlihi minal ghabirin. Yang keempat, waghfir lana wa lahu ajma'in, atau ya rabbal alamin. Ini doa untuk mayit. Tak hafal yang itu, doa yang biasa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Selanjutnya, wa yad'u lahu wa yuthna 'alaihi bil khair. Kita harus setelah mendoakannya, kita harus menceritakan kebaikan-kebaikannya saja.
yang kita lihat dari orang meninggal itu kebaikannya, yang kita kenang dari orang yang mati itu kebaikannya. Sebagaimana anjuran baginda Nabi, qala alaihi salatu wassalam, udhkuru mahasina mautakum wa kufu an masawiyahum. Ingatlah yang baik-baik bagi orang yang meninggal, kemudian lupakanlah jauh-jauh kenangan buruk dengan orang meninggal. Wa qala alaihi salam, dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, antum syuhadaullah fil ard. Kalian yang hidup ini adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Fama atnaitum alaihi khairan kana dzalika khairan. Kalau kalian bersaksi bahwa orang meninggal ini baik, makanya saksikanlah wahai pelayat ini. Apakah iji bahasa kesaksian? Biasanya wak mamat ketip. Orang yang meninggal itu bayan. Orang yang meninggal itu bayan. Paham maksudnya? Tak usah benar nak nyoba aja. Baik dari mana aja? Tak usah benar. Kalau digarinya kamu malam-malam. Sekalipun secara pandangan kebanyakan orang yang wafat ini haru benar baiknya uji kita, asal dia iman tetap saja walaupun dengan berat hati, baik ya Allah, orang itu baik ya Allah. Itu sunnah, dan ini memang yang diajarkan Rasulullah, aslih lana din wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Mati itu bagi orang berdosa, bagi orang maksiat, bagi orang yang tak naruh taatnya, ini adalah sebuah kebaikan. Kenapa? Karena memutus kemaksiatan dia. Makanya orang meninggal kebaikan. Paham maksudnya? Kenapa? Karena tak acak lagi dia nak mabuk, tak acak lagi dia nak berzina, tak acak lagi dia nak berjudi. Paham? Sehingga ini hadis yang dianjurkan Rasulullah, faman atnaitum alaihi khairan kana dzalika khairan. Kalau kalian bersaksi kalau dia ini orang baikan, maka Allah saksikan dia juga orang baik. Artinya kesaksian kebaikan yang kita ucapkan ikoni nolong orang yang meninggal. Makanya ancaman bagi yang ngomong tak aduai baikan, digarinya kayak gitu. Tak nolong kamu ini kata. Iya. Makanya pernah di masjid kita di laut. Lama tahun berapa ya? Orang itu bayan, topa ada budak suara budak ngomong, insya Allah. Insya Allah. Berarti antara baik dengan tidak. Nah, jawaban insya Allah saja itu ketika menjadi fitnah dalam satu wilayah kita, maka tak usah nyebut insya Allah. Karena dalam wilayah kita doktrin insya Allah itu ya tengah-tengah antara iya dengan tidak. Padahal secara iman insya Allah itu janjinya orang beriman. Artinya insya Allah itu iya. Kita kalau ke Arab, uji orang Arab, besok kita ke sana atau besok kita makan-makan, hadir ya insya Allah aja kita. Insya Allah itu iya, janji. Bukannya antara iya atau tidak. Tapi doktrin kita di Biko atau sudah tertanam tradisi kita di Biko, insya Allah itu ya bukan jawaban pasti. Sehingga kalau nak disebutkan, misalkan nak dipakai dalam kesaksian orang meninggal, apakah orang itu baikan? Insya Allah aja gitu. Ini jadi fitnah. Aiji orang ragu budak ini dengan kebaikan si mayit. Makanya dalam riwayat yang kita temukan tentang hadis kesaksian ini penting. Jangan sampai kaget kita ragu bersaksi, sekalipun orang ini fasik, orang mabuk atau orang yang tak pernah kita lihat dalam ketaatan, kita mau tak mau milu nyolatkan. Sehingga ketika kesaksian kita ragu nak nyaksikannya seorang baik, karena jika kita kayak ngiuk di hadapan Allah, padahal Allah zat yang mengetahui segalanya. Artinya secara lisan memang kesaksian kita ini formalitas. Artinya Allah tahu, walaupun kita nak bersaksi kalau dia orang baik, artinya Allah tetap tahu kalau dia ini bukan orang baik misalkan. Paham maksudnya? Hanya saja secara tarahum, secara ikatan rahmat, ikatan kasih sayang sesama orang beriman, penting kesaksian kebaikan. Karena dari kesaksian itu akan menjadi sebab rahmatnya Allah turun.
Makanya ada dalam kisah, dalam riwayat, ketika mendengar hadis kesaksian ini kan, di satu wilayah, satu kampung ini ada orang soleh, kemudian ada juga orang maksiat, pemabuk istilahnya tuh, ahli narkoba kalau bahasa diri Pak Kari. Tapi tak jadi orang pemabuk ini kalau bahasa diri itu selalu punya keinginan kuat untuk bertobat. Setiap kali dia tobat, tahu-tahu balik lagi. Lah bertobat tanpa diketahui orang, tiba-tiba ya tak kuat balik lagi. Suatu ketika dia di dalam majelis baik ini, dengar orang soleh, itu pentingnya kumpul di dalam majelis taklim atau majelis-majelis zikir. Sekalipun dia tak naruh niat nak belajar, duduk baik. Itu menjadikan sebab orang turun rahmat atau turun perkara yang baik, sekalipun dia tak ngerti. Orang ini suatu ketika itu pernah nongkrong atau dengar dari luar pengajian baik nih, dengarkan ungkapan hadis baik. Tiba-tiba di dalam benaknya punya rencana, berarti aku pas ninggal, pas wafat, aku harus bahasa kita nyogok orang atau mayar orang. Kenapa? Untuk supaya memberi kesaksian bahwa aku ini orang baik. Kenapa? Karena dia yakin sekampung hangat ini itu takkan mungkin galak ngomongnya aku baik, saking banditnya orangnya. Alhasil setelah istilahnya tuh dia merasa nak wafat, dipanggilnya kanco-kanconya yang galak dibayar. Jadi dipanggilnya kanconya 2 orang. Karena di dalam hadis itu minimal ada 2 orang yang bersaksi atas kebaikan dia, maka dia akan mendapat rahmat Allah. Jadi sekok ternyata belum dirahmati, harus 2. Singkat cerita, dia misi kanconya, "Jok, kau galak dak nolong aku." "Ngapa? Aku ini caknya tak lama lagi, aku nak tobat dengan Allah. Tapi katanya aku tak mungkin satu persatu nak minta maaf sama orang kampung ini atau dengan orang-orang yang aku zalimi, melihat kondisi badanku yang sudah mendekati wafat. Jadi bak mana jika bak itu aku kagi wafat, aku lah minta tolong sama kiai anu itu, ujinya minta lurui jenazahnya tak mandikan benar-benar. Nah, aku minta tolong. Bak itu sudah mayangkan jenazah, ada tradisi kesaksian, kamu orang 2 ini mekiklah kuat-kuat kalau aku ini orang baik. Iko duit sekian dirham, kamu bagi 2. Aku minta tolong kamu jadi saksi aku orang baik. Budak 2 tadi mendengar, kancaku inilah tobat, bahasa kita. Tapi orang tak tahu, walaupun berapa hari sebelum wafat. Nah, kata dia, payuh kalau baik itu. Setelah beberapa hari kemudian ninggal nian mamang ikan. Wah, jurang syukurlah ninggal. Wah, bahasa diri kan bandit. Alhasil dimayangkanlah. Baik itu dimayangkan, apakah orang ini baikan? Diam kalau orang kampung tadi. Topak muncul 2 suara, baik. Orang 2 tadi kompak. Baikan aja kan. Berdua tadi tak istilah bahasa dirinya ya tak ada ragu, yakin lah dibayar pula. Terus setelah tahu dia tobat, baik aja dia berdua. Sudah baik aja kiai, aja diantarkan dikuburkan. Apa yang terjadi? Yang menjadikan rahmat. Itu orang 2 kanconya tadi bandit juga kalau bahasa diri. Orang 2 tadi itu sudah mengantarkan jenazah, kejerian malamnya tertidur, digarinya oleh kanconya. Tapi bukan di alam nyata di alam mimpi, bukan digelitiki dibangunkan. Digarinya dalam mimpi. Dilihatnya kanconya ini sudah bahasa kita semeringa, sudah pakaian bagus, kemudian bukan bentuk, dalam bentuk dia di dunia pecak gembel. Tapi di alam sana dia bersinar, dia bersih. Sampai mereka berdua ini meriwayatkan, kami tak pernah melihat kau seumur hidup sebelaga ikon ini, bahasa diri. Tulen pecak pengantin. Alhasil tebak mana Jok? Ngapa Pak kawan baik kok? Dia tiba-tiba dalam mimpi tadi sujud ke tangan orang 2 tadi. Disujutinya. Mau kasih nian Jok. Gara-gara kamu orang 2 bersaksi tadi. Aku topak dapat rahmat Allah. Jadi mau kasih nian katanya. Aku tuh datang cuma nak nunjuk tahu itu. Balik lagi.
Dia tuh jago. Apa yang terjadi? Udah dua yang tadi kancanya nakal, milu tobat di hadapan Allah. Milu bertobat. Ini rahmat. Asal dari mana? Asal dari dengar-dengar dari luar, dengar bandit ikan. Tiba-tiba seko ajaran Islam itu benar-benar ingin dia lakukan. Sekalipun kalau bahasa diri dengan cara yang curang, bayar orang. Tapi dia benar-benar bertobat kepada Allah. Maka antum syuhadaullah fil ard. Kalian itu yang masih hidup ikan ini adalah saksi-saksinya Allah di muka bumi. Faman atnaitum alaihi khairan, kalian bersaksi bahwa seseorang ini baik, orang wafat ini, maka kana dzalika ala khair. Maka jenazah ini di mata Allah ini adalah orang baik. Oke. Dijelaskan. Setelah mohon maaf arwah atau jasad dimakamkan, di sini beliau menjelaskan bahwa innal barzakh manzilun bainad dunya wal akhirah, bahwa alam barzakh ini adalah satu tempat antara dunia dan neraka, dunia dan akhirat. Wa huwa bil akhirati asbah, bahkan alam barzakh itu mendekati kemiripan dengan alam akhirat, mirip lebih dekat dengan alam akhirat. Bal huwa minha, bahkan ini bagian awal dari alam akhirat. Walakinnahu mautinul ghalba fihi wadzuhuril arwah. Akan tetapi alam ini didominasi oleh arwah-arwah, para arwah atau orang-orang yang sudah meninggal. Tidak ada lagi fisik di alam barzakh. Walil umur ruhaniyah, dan semua urusan-urusan ruhaniyah. Wal ajsam fihi tabi'atun wa mundarijatun lil arwah. Sedangkan jasad fisik kita di dalam tanah ini tetap adalah bagian dari tanah, akan tetapi fisik ini masih terikat dengan keadaan ruh di alam barzakh. Masih terikat. Apa maksudnya masih terikat? Musyarakatun lil arwahi fima hiya fihi min na'im wa surur au adabun wa ghumum. Masih terikat maksudnya apa yang dirasakan ruh di alam barzakh itu minum merasakan jasad di alam kubur atau di dalam tanah. Ruhnya mendapatkan nikmat, mendapatkan kesegaran, mendapatkan anugerah, mendapatkan ketentraman, maka jasadnya di alam kubur itu mendapatkan kenikmatan. Begitupun sebaliknya, ruhnya di alam barzakh mendapatkan siksa, penderitaan, maka jasadnya merasakan pedihnya penderitaan. Sehingga wal arwahu baqiyah wa ammal ajsam, ruh itu yang kekal di alam barzakh, sedangkan jasad kita ini itu akan hancur, akan dimakan oleh tanah, akan dimakan oleh ular. La yabqa minha illa ajabal dhanb. Tak tersisa dari jasad yang tertanam di tanah itu melainkan satu tulang di bagian ekor kita ini. Tulang ekor itu yang tak dimakan oleh tanah. Wa minhu yarkabul khalqi 'indal ba'th. Dari tulang ekor yang tak dimakan oleh tanah itu nih, disitulah kagek cikal bakal dibangkitkan lagi manusia dari tulang ekor itu. Itu chip, ibarat teknologi bakari itu ada chip paling yang tak pacak hancur, nyimpan semua data. Ibarat di pesawat itu apa? Kotak hitam. Nak meledak bak mana pesawat, kotak hitam itu tak ada meledak. Kalau dapat maka semua aktivitas pesawat ada dalam situ. Nah, kira-kira tulang ekor kita belakangnya itu tuh tak ada dimakan oleh tanah, dari situ kaget manusia dibangkitkan. Sebagaimana yang diriwayatkan di dalam banyak hadis. Wa qad istathna min dzalika ajsadul anbiya. Allah muliakan jasad para nabi, juga jasad orang-orang saleh. Mereka di alam ruh, ruhnya menerima nikmat, ruhnya menerima rizki, ruhnya menerima ketentraman. Kenikmatan ini dirasakan oleh jasad di dalam tanah, sehingga kenikmatan ruh mempengaruhi jasad dalam tanah. Jasad yang merasakan kenikmatan alam barzakh, maka jasad ini tak dimakan oleh tanah. Fa innahum ahya'un fi quburihim. Bahkan jasadnya baik mati, tapi kondisi jasadnya seperti orang hidup di dalam tanah. Ibarat kita pecah masuk kulkas, jasad tadi.
Itu jasad para nabi, jasad orang-orang soleh. Allah anugerahkan badan mereka tuh pecah masuk freezer, tak ada hancur dimakan tanah. Dan itu terbukti. Semua kita musim teknologi kan, lah banyak nyaksikan jasad-jasad orang itu utuh. Sempat viral di Mekah, Syekh Maimun, Mbah Mun, uji orang Bikah, uji orang Jawa kan, kiai dari Sarang, dari Jawa, Mbah Maimun Zubair, itu ditanam, dikuburkan di Ma'lah. Tradisi di Ma'lah 2 tahun pemakaman, lubang itu harus digali, yang hancur jasadnya itu harus diisi dengan jasad yang lain. Istilahnya tuh tanah tadi lubang kuburan tuh gantian, tak ada selamanya. Tapi ketika jasadnya masih utuh, tak berani mereka nganti atau masukkan jenazah lain. Artinya ini milik dionian tanah ini, tak jadi dikeluarkan. Itu 2 tahun lewat, ngedoklah di wilayah pemakaman Mbah Mun tadi. Itu di Ma'lah, di wilayah pemakaman Siti Khadijah. Itu dikedok, memancar wangi. Wah, uji orang Mekah itu ada di video viral. Itu petugas jenazah itu yang ceritakan. Kalau kita lagi ziarah, itu terkenal. Tanya baik di mana kuburan Mahmun. Oh, ini kuburan waliullah, kata dia. Aku yang ngedok jenazahnya, aku yang ngedok anunya. Memancar wangi dari kuburan. Turun dia, ternyata sumber wangi dari jasad ikan. Bertanya dia, ini siapa? Ini pakai bahasa Arab. Ini kuburan siapa ini? Kata orang di atas, ini Indonesia. Ini orang Indonesia. Dipegang-pegangnya, kakinya dipegangnya. Dalam keadaan miring. Kain kafannya masih bersih, miring ngadap kiblat. Pegang-pegang. Masya Allah, katanya. Masih lembut badannya. Pecah orang tidur. Tak naruh sedikit pun perubahan, bahkan memancar bau wangi. Seakan-akan baru sudah dimandikan. Ditanya mereka, Indonesia siapa ini? Ternyata dilihatnya di data, orang dimakamkan di situ, di nomor sekian, di ciri atau di nisan nomor berapa. Katanya ini Syekh Maimun Zubair. Mau setelah itu tutupnya lagi, diinjeknya merek di batu tadi, ini Syekh Maimun Zubair. Tekanjat dia, jenazahnya masih utuh. Ini orang soleh. Viral juga di media Saddam Hussein yang sedunia melaknatnya, bahkan orang Islam sendiri melaknat Sayyidina Hussein. Saddam Hussein, bukan Sayyidina Hussein. Gara-gara katanya dia nak ngajak menguasai Arab, uji gitu, gara-gara kepentingan politik. Isu keluar dari para pemimpin dunia. Saddam Hussein harus dimusnahkan karena dia ini bagian dari Islam teroris, Islam yang keras, gawanya nak merangi. Ini fitnah yang dibikin oleh orang Yahudi, yang dibikin oleh orang Amerika. 12 tahun setelah beliau digantung, dikuburkan di Irak itu, ternyata ada sesuatu perkara yang harus memindahkan kuburan Saddam Hussein ini. Ternyata pas dikedok kuburan Saddam Hussein, malah jenazahnya itu seperti orang tersenyum. Itu dalam video. Kemudian ada penjelasan orang yang bikin video. Kami itu lah iskal, maksudnya lah bingung. Ketika ngedok itu tanahnya lah wangi. Bahasa kitanya lah harum, ada apa? Seakan-akan kami melihat ada kehidupan. Pecah kita nak nemukan air, tanahnya lembab, bahasa diri, wangi. Kemudian sejuk. Itu dikedok, ternyata kainnya tadi kelihatan masih bersih, padahal ini ditimbun oleh tanah. Bersih. Setelah dibalik jenazahnya saat menghadap kiblat, ternyata dalam keadaan tersenyum Saddam Hussein. Tertawa, bersih, rambutnya tebal, hitam, tak ada ubanan. Kemudian bahasa kitanya, jenggotnya masih utuh, tak naruh sekok pun yang rontok. Malah baguslah ketika mati. Kita yang masih hidup ini gawe nak rontok bae rambut. Bersih. Ini bukti bahwa ada di antara orang yang Allah pelihara jasadnya.
Sehingga kata Nabi Muhammad SAW, sabda beliau, Innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Ini orang soleh, apalagi para nabi. Sesungguhnya Allah haramkan tanah ini untuk memakan jasadnya para nabi. Bahkan mereka seperti orang hidup di dalam tanah. Jasadnya tadi maksud seperti orang hidup. Apa yang dibutuhkan jasad dari nutrisi, vitamin untuk jago glowing nyerainya. Kan orang Tino kan hobi skin cream. Nah, jago supaya selalu glowing. Obat dari dalam diminum, pel vitaminnya dari luar berpoles-poles. Ini ada jaminan Allah orang dalam tanah. Kalau dia soleh, dia dekat dengan Allah, maka jasadnya itu Allah haramkan dimakan oleh tanah. Diberi oleh Allah rizki, tak ada nuwo, tak ada nyusut jasadnya, tak ada berkurang, bahkan lebih segar daripada dia hidup. Nah, ini tanda bahwa alam kubur itu ya kehidupan, alam barzakh itu ya ada, dan jasad di dalam tanah itu masih Allah hubungkan dengan ruhnya di alam barzakh. Sehingga kata beliau, ruh yang di alam barzakh itu masih ada kaitannya dengan jasad. Jasad yang sudah terpisah dengan ruh itu merasakan apa yang dirasakan oleh ruh yang ada di alam barzakh. Ketika ruhnya nikmat, ruhnya bagus, ruhnya jasadnya akan bagus, jasadnya akan milu merasakan. Baik itu juga ketika ruhnya ini di alam barzakh mendapatkan siksaan, mendapatkan azab, mendapatkan perkara yang tak enak, maka fisiknya juga merasakan perkara yang tak enak. Allah muliakan jasadnya para nabi. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Dalil Allah, jangan engkau kira orang-orang yang mati di jalan Allah, para mujahidin, Saddam Hussein tadi, itu mati sebagaimana yang kalian kira, mati konyol. Setelah mati ya sudahlah itu, badan mereka kaget dimakan oleh tanah. Tidak, kata Allah, itu di sisi kami bal ahyaun, bahkan mereka hidup, inda rabbihim yurzaqun, di sisi Tuhan mereka menerima rizki. Ibarat badan yang tadi kita ini, bahasa kitanya, kalau tak makan tak minum ya badan itu ya kurus, badan itu ya lemas. Bagaimana Allah memberi jasad seseorang di dalam tanah, itu tak ada makan, tak ada minum, tapi sedikit pun bobot jasadnya tak berkurang, bahkan semakin glowing, semakin bersinar. Itu artinya semua kebutuhan nutrisi, kebutuhan makan, gizi, segala macam yang dibutuhkan badan Allah Allah sediakan, Allah fasilitasi. Ini makna yurzaqun. Baru jasad di dunia. Sedangkan kenikmatan di alam barzakh, di alam sana, itu jauh lebih besar daripada kenikmatan alam dunia. La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kalian kira orang terbunuh di jalan Allah itu mati sebagaimana kalian mengira. Akan tetapi mereka hidup di sisi Allah, diberi rizki. Ada juga di dalam ayat surat Al-Baqarah, Maqra, ayat musibah yang sering kita baca, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun walakin la tash'urun. Jangan kalian mengatakan orang yang gugur di medan Allah, gugur di medan peperangan di jalan Allah, wafat dalam keadaan taat, itu mati konyol, mati biasa. Tapi kata Allah, mereka seperti orang hidup, akan tetapi kalian tak merasakan. Walakin la tash'urun. Ini dalil orang soleh, jangankan di akhirat, di dunia baik, bukti rahmat Allah masih Allah tunjukkan di jasadnya. Wa fil akhbari sahihah anna arwahum takunu fi ajwafi tuyur. Ini dalam riwayat, ruh orang-orang soleh itu berada di rongganya seperti rongga burung yang diajak keliling alam akhirat, melihat surga, melihat apa itu alam barzakh. Tapi ini hadis yang sangat panjang. Artinya kondisi seperti ini adalah kondisi yang penuh dengan anugerah. Kenapa? Karena kata baginda Rasulullah, alam barzakh, alam kubur, ini adalah gerbang akhirat.
Ini adalah gerbang entah surga atau neraka. Ini adalah raudhatun, taman atau terasnya dari surga atau terasnya dari neraka. Orang iman artinya mereka di alam barzakh sedang berada di terasnya surga. Allahumma ja'al qabrahu raudhatan bir riyadil jannah. Jadikanlah kubur orang ini itu taman daripada taman surga. Ibarat kita nak masuk mall, kita ini sudah berada di pelataran mall. Ibarat kita ini nak masuk hotel, kita sudah berada di lobinya hotel. AC-nya tadi lah bembus, udara segarnya tadi lah bisa kita nikmati. Wangian yang ada di sorga itu sudah bisa kita cium. Itu adalah alam barzakh bagi orang beriman. Wala taj'al qabrahu hufrah. Jangan engkau jadikan kubur orang ini lobang daripada lobangnya neraka atau taman daripada tamannya neraka. Sehingga alam barzakh ini adalah azab rendah sebelum masuk azab yang paling besar di alam akhirat. Itu yang ada di dalam surat apa yang sering kita baca dalam sujud tilawah itu, surat As-Sajdah. Walanudhiqannahum minal adabil adna. Kami akan kasih rasakan, kami akan berikan kepada mereka itu azab yang paling rendah dulu. Adzabal adna dunal akbar, belum yang lebih besar. Apa maksudnya azab rendah? Itulah alam barzakh. Hufratun min hufarin niran, taman daripada taman neraka, atau jurang, lobang daripada jurang atau lobang neraka. Itu alam kubur. Sehingga walaupun belum disiksa nian sebagaimana di neraka, itu azab yang paling besar. Mereka sudah merasakan tak lemaknya mencium aromah neraka, tak lemaknya merasakan udara neraka. Mereka sudah merasakan. Maka ini akidah kita, ini keimanan kita, sebagaimana berita ini dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi tash'i janazatul muslim wa salatu alaihi wa huduru fadlun tawabun kabir. Di dalam mengantar jenazah, mengurus jenazah, kemudian nyolatkan sampai menguburkan, itu ada keutamaan atau pahala besar yang Allah persiapkan. Wa fil hadits, di dalam hadis yang sahih, anna man syayya'a janazatan muslimin hatta yusalli 'alaiha kana lahu qirat min al-ajr. Fa in baqa ma'aha hatta yahduru dafnaha kana lahu qiratan. Wa qirat mithlu jabal Uhud. Siapa yang ikut, bahasa kitanya ngurusi jenazah, dia ikut ke rumahnya, takziah, melayat, bacakan yasin sampai dia milu nyolatkan di masjid, maka dia mendapatkan satu, bahasa kitanya, pahala sebesar qirat. Satu qirat mendapatkan pahala. Wa in baqa ma'aha hatta dia sudah mayangkan, tetap masih ngiringkan jenazah sampai selesai pemakaman, maka orang ini mendapatkan 2 qirat. Sahabat bertanya, yang apa qirat itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, qirat itu seukuran Jabal Uhud. Artinya pahala yang Allah sediakan orang yang galak, bahasa kitanya nyolatkan jenazah, takziah, melayat, itu ternyata mendapatkan pahala yang besar. Ini kesempatan kita yang hidup, 1 qirat. Kalau dia tuntas sampai makamkan milu ke kuburan, itu mendapatkan 2 qirat. Nah, aku perhatikan Tanjung Ngatap ini ngantarkan jenazah ke kuburan itulah berkurang. Kalau mayangkan masih ramai, tapi ngantarkan ke kuburan itu sudah berkurang. Tak ada seramai cak aku masih kecil dulu. Nah, ini bagian dari anugerah yang Allah persiapkan bagi kita yang hidup. Penting. Wa wurida, dan diriwayatkan anna man syayya'a janazata akhihil muslim. Diriwayatkan dalam riwayat yang lain, siapa yang mengantarkan jenazah saudaranya sesama muslim, amarallahul malaikata, Allah akan perintahkan malaikat, anta syayya'a janazatahu wa tusalli alaihi idza mata. Allah akan perintahkan malaikat sebagai balasan untuk orang yang mengantarkan jenazah, orang yang punya tradisi nyolatkan jenazah. Itu kaget Allah perintahkan para malaikat untuk ngurusi jenazahnya, kemudian untuk nyolatkan sampai nguburkan milu. Ramai malaikat yang menghadirkan orang yang punya tradisi mayangkan jenazah atau nguburkan jenazah.
Nah, kami dapati tradisi baik itu jarang. Maksudnya jarang ditekuni oleh orang atau jarang dibiasakan oleh orang. Artinya kita nyolatkan jenazah, tapi paling tidak jenazah yang kita sholatkan ini orang yang kita kenal, atau orang yang dekat dengan kita, atau bahkan keluarga. Orang yang bukan keluarga kita tak ada nak ke masjid. Biarlah ada keluarganya aja kita, tak ada nak ngantar. Nah, artinya kita menghilangkan kesempatan ini. Padahal tidak harus keluarga, siapa saja sesama muslim. Nah, aku terkanjat ketika mendengar cerita, ternyata salah satu orang diri kan, itu punya tradisi mayangkan orang, ngurusi orang, punya tradisi nguburkan orang. Sehingga setiap kali dia mayangkan jenazah, dia catat nama orang. Aku tanggal sekian mayangkan si anu, nguburkan si anu, tanggal sekian ngamayangkan si anu. Saat itu ya kita tahu itu iskal, maksudnya bingung, ngapa bak dicatatnya. Ternyata setelah belajar, kiai nih, orang soleh nih, ngerti dengan hadis yang sekarang kita bacakan. Dia punya target, sebelum aku wafat aku nak tahu berapa banyak orang yang sudah kumayangkan di dusun nih, di kampung. Siapa beliau ini? Mudah-mudahan ini jadi amal soleh beliau, kita sebut kebaikan. Ini Kiai Kartubi, Ustadz Madbi. Ustadz Madbi itu setelah beliau wafat keluar catatan dari anak-anak peninggalan. Ternyata bapaknya itu Kiai Madbi itu punya catatan sejenis buku apa? Buku harian. Itu nama orang mati yang dia sholatkan tanggal sekian dari tahun 90-an ke atas. Itu beliau catati. Dia jadi jamaah biasa maupun dia yang imam, dia dicatat. Bahkan ada, mohon maaf, momen orang tak galak mayangkan nih kan, tak galak ngelurai jenazah gara-gara bunuh diri. Itu beliau yang ngelurai, dicatatnya di sini. Paham maksudnya? Saking beliau istilahnya tadi bahasa kitanya nak ngamalkan hadis ini. Kenapa? Kan ada keutamaan itu. Orang yang biasa baiko, kage Allah akan perintahkan ketika dia wafat, bukan hanya manusia yang nyolatkan dia, bukan hanya manusia yang melok ngantarkan dia ke kuburan. Malaikat dari langit Allah suruh turun, mayangkan dia. Allah suruh turun, antarkan dia ke kuburnya. Maka seandainya orang beriman dibukakan perkara gaib ini, orang seperti ini akan disaksikan banyak malaikat yang milu nguburkan. Cuma ya karena kita tak baca melihat, tak tahu menahu. Maka penting malam ini aku sampaikan hadis yang sebagaimana kita pelajari, kita baca, anna man syayya'a janazata akhihil muslim, siapa yang merawat melurui jenazah sesama muslimnya sampai disolatkan, amarallahu malaikah, kemudian sampai menguburkan, Allah akan merintahkan malaikat-malaikat untuk melurui jenazahnya, nyolatkan jenazahnya, kemudian menguburkan jenazahnya ketika dia meninggal. Wa yanbaghil isra' bil mayyit wa ta'jiluhu ila qabri, dan diharuskan atau sebaiknya mayit yang sedang di dalam keranda sudah disolatkan itu harus disegerakan dikuburkan, atau harus disegerakan disolatkan, dimandikan, segerakan diproses pemakaman. Faqad qala alaihi salatu wassalam, idza wada'tal janazah wahtamalaha ar-rijal fa in kana salihah qalat qaddamuni wa in kanat ghairu salihah qalat ya wailaha ila aina tadhhabun. Kalau bahasa diri, apabila seseorang mengangkat jenazah, rombongan yang mengangkat keranda sudah berada di pundak mereka, maka jenazah ini komentar, kita baik tak kedengaran. Kalau seandainya jenazah ini orang saleh, maka dia ngomong, "Payo go, cepat go, berlari." Ini kalau orang soleh, tak sabar lagi nak masuk ke alam kubur, mendapatkan taman surga. Ini kalau orang soleh, bahasa Rasul, qaddamuni, cepat dikit. Kalau bahasa uji kiai, kalau seandainya dia pacak mengeluarkan suara, mungkin paling bebel. Bila perlu nyuruh orang yang gagah yang mau tadi. Saking istilahnya pengen disegerakan sampai ke taman surga. Tapi wa in kanat ghairu salih, kata Rasulullah, alangkah
sedihnya, alangkah menderitanya, alangkah takutnya ketika seseorang yang dikerandaikan itu bukan orang saleh. Bahasa dirinya ngamuk-ngamuk, oh lambat-lambat bae nak dibawa ke mana aku ikan ni. Payo tahu saya nak bergancang gino. Ini bahasa kita. Ya wailah, celakalah aku, payo lambat-lambat bae aku belum nak masuk ke situ. Ini bahasa orang-orang yang tidak saleh, orang-orang yang kurang bekal. Wa qala alaihi salatu wassalam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asri'u bil janazah fa in takun salihah fa khairun tuqaddimunaha ilaihi wa in takun siwa dzalik fa syarrun tasna'unahu an riqabikum. Cepatkanlah di dalam mengurus jenazah